Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Salisa Azhara dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini sebagai tester untuk kegiatan pada hari ini, pada tanggal 20 November, hari Senin pagi di kelas 10.4. Baik, teman-teman, hari ini saya ingin melakukan tes instrumen non-tes yang bernama DCM. DCM ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah yang dialami seseorang, baik yang pernah maupun sedang dihadapi, agar konselor atau guru BK dapat memberikan layanan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, maka dari itu, ada syarat ketentuan yang berlaku. Kita diminta untuk mengisi dengan benar, jujur, dan pekat terhadap instrumen yang teman-teman terima. Prosedur instrumen tes ini yang pertama dengan syarat alat tulis yang dipergunakan hanya pensil atau pulpen yang ada di meja instrumen. Lebih dari itu semua, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas, ditaruh di bawah meja. Sudah? Selanjutnya, untuk pengisian instrumen ini adalah posisinya duduk, yang dimana teman-teman diminta memberikan jarak satu sama lain, satu meja dan satu kursi, baik depan belakang, kanan dan kiri. Sudah? Selanjutnya, jika teman-teman ingin ke kamar mandi, saya beri waktu seluas-luasnya 5 menit untuk ke kamar mandi. Lebih dari itu, tetap teman-teman harus mengikuti prosedur tes pengisian instrumen DCM ini. Dalam pengisian ini, teman-teman siswa kelas 10.4. Baik. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara pengisiannya. Isi dulu nama, nomor absen. Sudah? Nah, setelah itu baru pengisian instrumen DCM-nya teman-teman. Pengisian akan kami beri waktu sekitar 60 menit dari sekarang. Jadi sudah boleh diisi teman-teman ya, 60 menit dari sekarang. Pengumpulan instrumen tes sudah bisa dilakukan mulai dari belakang ke depan ya, karena waktunya sudah habis. Instrumen ini dapat diperoleh minggu depan di guru BK yang ada di sekolah. Terima kasih ya teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pertama kita buka hasil Google Form ya. Terus kita klik di preset, lalu muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya klik file, lalu kita download dalam bentuk Microsoft Excel. Klik, nantinya file akan ke download menjadi Excel. Klik yang sudah di-download, tunggu dan akan menjadi Excel teman-teman. Oke, setelah itu blok semuanya, lalu hapus bagian Gmail. Di blok, hapus bagian dan sisakan hanya nama, nomor absen, dan jenis kelamin saja, karena cuma itu yang kita butuhkan. Sisanya dihapus teman-teman agar rapih. Nah, seperti itu tampilannya teman-teman.
Caranya, kita klik format yang ada di home, klik format, cari column width, lalu tulis angka 2, diklik OK agar berubah menjadi angka 2 seperti yang ada di gambar. Jadi rapi ya teman-teman. Nah, sudah seperti itu. Setelah semua bidang diubah menjadi angka, kemudian klik search, lalu kalian checklist 2 kolom itu, dan setelah semua berubah menjadi angka 1 dan 0. Ya, seperti itu teman-teman. Setelah semua berubah menjadi angka 1 dan 0, setelah itu kolom yang selesai kita buat di sheet 2. Nah, di sheet 2 itu membuat tabel permasalahan yang dipilih siswa dari pertanyaan yang sudah ada jawabannya, dan lalu kita rapihkan tabel permasalahannya tersebut. Lalu setelah itu kita copy dari jawaban yang sudah ada. Sekarang kalau sudah rapi, kita ke sheet 3 teman-teman. Nah, sheet 3 itu isinya tabel permasalahannya yang di-copy dari Google Form tadi yang sudah menjadi Excel teman-teman. Di blok di situ, di blok tuh cuma tabel permasalahannya aja buat di sheet 3. Nanti di sheet 3 tinggal di copy, di paste, dan dirapihkan supaya rapi. Seperti itu ya, seperti yang ada di gambar teman-teman. Nah, jika sudah, baru copy tabel yang sudah tadi kita berubah angkanya menjadi 2 dan 1, itu di copy lagi sesuai dengan bidangnya. Ada 12 bidang, di copy satu persatu teman-teman. Setelah tabel permasalahan itu jadi, kita tinggal membuat tabel. Nah, caranya blok tabel tersebut dan klik insert, klik tabel, dan disitu tinggal pilih tabel yang sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Halo teman-teman, di sini saya akan menginterpretasikan laporan hasil analisis daftar cek masalah atau DCM. Yang pertama ada bidang-bidang masalah. Nah, di DCM, bidang-bidang masalah itu ada 12 bidang teman-teman.
12 bidang itu diantaranya ada masalah kesehatan, masalah keadaan hidup ekonomi, masalah keluarga, masalah agama dan moral, masalah pribadi, masalah hubungan sosial dan berorganisasi, masalah rekreasi atau hobi dengan waktu luang, masalah penyesuaian terhadap sekolah, masalah penyesuaian terhadap kurikulum, masalah depan yang berhubungan dengan jabatan, masalah kebiasaan belajar, dan masalah muda-mudi dan asmara. Selanjutnya ada tampilan instrumen di Google Form kami. Nih, seperti ini teman-teman. Di Google Form daftar cek masalah. Dan pertanyaannya itu seperti ini. Ada nama lengkap, nomor absen, dan asal sekolah. Untuk pelaksanaan praktiknya itu dilakukan pada hari Rabu 20 November 2024 pada pukul 14.30 sampai 15.30 di kelas 10-4 MAN 1 Kota Serang. Media yang digunakan dalam instrumen ini adalah Google Form dan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Dan submission instrumen menggunakan handphone masing-masing siswa. Respondennya itu ada 37 siswa di kelas 10-4 MAN 1 Kota Serang. Ada 37 ya teman-teman, maaf. Yang pertama ada Abdullah, yang ke-9 ada Aura Fadla, yang ke-20 ada Mila Putri Livia, yang ke-32 ada Robiatul Adawiyah, dan yang terakhir 37 ada Saskia Aprilia Putri. Nah, selanjutnya hasil analisis DCM. Hasil pengisian Google Form. Nah, ini teman-teman hasil pengisian Google Form dari ke-37 siswa. Seperti ini contoh Excel-nya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke. Selanjutnya ada entry data atau tabulasi. Ini adalah tabulasi daftar cek masalah teman-teman. Bisa dilihat. Oke. Diagram skala kelas. Nah, diagram skala kelas itu topiknya ada 4 teman-teman. Yang pertama ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di topik pribadi itu ada kesehatan, keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, rekreasi, dan hobi. Nah, NM-nya itu untuk kesehatan pribadi itu ada 252. NM itu adalah jumlah keseluruhan tiap bidang. Dan N itu adalah jumlah item pernyataan tiap bidang, ada 20. Kalau keadaan ekonomi ada 142, N-nya 20, kehidupan keluarga ada NM-nya 187, N-nya 20 sama, agama dan moral itu NM-nya ada 84, N-nya 20, dan rekreasi dan hobi itu NM-nya ada 19,6 dan N-nya ada 20. Di sosial NM-nya ada 321 dan N-nya sama 20, kehidupan sosial dan organisasi NM-nya 229 dan N-nya 20 sama, masalah remaja NM-nya 187 dan N-nya 20 sama. Di belajar itu ada penyelesaian terhadap sekolah, NM-nya itu ada 199 dan N-nya 20 sama. Yang kedua penyesuaian terhadap kurikulum, NM-nya itu 222 dan N-nya itu 20 sama. Dan yang terakhir kebiasaan belajar itu NM-nya 341 dan N-nya 20. Dan yang terakhir itu ada karir, masa depan dan cita-cita itu NM-nya 325 dan N-nya itu 20 teman-teman. Ini ada grafik analisis DCM berdasarkan topik masalah. Topik masalah yang paling tertinggi itu ada pada kesehatan, yaitu 30%. Selanjutnya ada grafik analisis DCM berdasarkan bidang masalahnya. Didapatkan bidang dengan angka tertinggi adalah kebiasaan belajar, dan angka terendah adalah agama dan moral. Selanjutnya ada grafik setiap bidang permasalahan bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu didapatkan hasil tertinggi. Bidang kesehatan sering merasa mengantuk dengan presentasi 24 responden teman-teman. Nah ini 24 ya. Dia paling tertinggi. Yang kedua di bidang ekonomi, yaitu saya mengharapkan memperoleh beasiswa dengan presentasi 32 responden. Yang ini teman-teman, yang paling tertinggi ya. Di kehidupan keluarga, saya ingin mengadakan perubahan di rumah dengan presentasi
23 responden. Nah, ini teman-teman yang paling tertinggi. Selanjutnya ada agama dan moral. Didapatkan hasil tinggi dari bidang agama dan moral, yaitu saya merasa berdosa sekali, dengan persentase 30 responden. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya ada di bidang rekreasi dan hobi atau kegemaran. Didapatkan hasil tertinggi di bidang ini, yaitu saya lebih suka membaca buku hiburan daripada buku pelajaran, dengan persentase 22 responden. Nah, ini teman-teman. Oke, selanjutnya di bidang hubungan pribadi, itu saya ingin hidup lebih tenang, dengan persentase 35 responden. Selanjutnya di kehidupan sosial berorganisasi. Nah, merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak, dengan jumlah persentase 30 responden. Yang ini teman-teman, yang paling tertinggi tabelnya. Ini yang ini nih. Oke. Selanjutnya di bidang muda-mudi atau masalah remaja. Didapatkan hasil tertinggi, yaitu saat ini saya dilarang berpacaran oleh orang tua, dengan persentase 31 responden. Yang ini teman-teman. Selanjutnya bidang penyesuaian terhadap sekolah. Didapatkan hasil tertinggi dari bidang ini adalah pribadi salah seorang guru menyebabkan saya merasa sebal terhadap pelajarannya, dan saya enggan memperhatikan pelajarannya, dengan responden 23 responden. Nah, ini teman-teman yang paling tertinggi, yang ini. Selanjutnya di bidang penyesuaian terhadap kurikulum. Sukar menangkap dan mengikuti pelajaran matematika fisika, dengan persentase 27 responden. Yang ini teman-teman. Selanjutnya di kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar, kalau belajar saya sering mengantuk, dengan persentase 28 responden. Yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir di bidang masa depan dan cita-cita. Didapatkan hasil tertinggi dari bidang ini, yaitu saya ingin mengetahui bakat dan kemampuan saya, dengan persentase 32 responden. Nah, ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada grafik skala. Nah, di sini ada grafik skala bidang kesehatan. Didapatkan hasil tertinggi dari bidang kesehatan, yaitu Cindy Raudotun Nazofah, dan hasil terendahnya didapatkan oleh Abdullah Asikah Syahira dan Fakih Yazid Al-Hanif. Nah, di bidang ekonomi itu yang paling tertinggi itu ada Karyunisa Nopiani, dan terendahnya di Nazila Nur Ulfatunisa. Di bidang kehidupan keluarga, tertingginya itu diraih oleh Meila Putri Livia, dan terendahnya didapatkan oleh Rafa Akbar Rashid. Di bidang agama dan moral didapatkan oleh Zaskia Aprilia Putri, dan terendah itu didapatkan oleh Fakih Yazid Al-Hanif. Di bidang rekreasi dan hobi atau kegemaran, didapatkan tertinggi itu oleh Fahmi Azizi, dan terendah didapatkan oleh Elga Hermiani. Selanjutnya di bidang hubungan pribadi, tertinggi itu didapatkan oleh Muhammad Fadil Ibadillah, dan terendah didapatkan oleh Nazila Nur Ulfatunisa. Selanjutnya bidang kehidupan sosial berorganisasi, dengan tertinggi itu didapatkan oleh Zaskia Aprilia Putri, dan terendah didapatkan oleh Fakih Yazid Al-Hanif. Selanjutnya di bidang muda-mudi masalah remaja, tertinggi itu Zaskia Aprilia Putri, dan terendah itu Nazila Nur Ulfatunisa. Selanjutnya di bidang penyesuaian terhadap sekolah, tertinggi itu didapatkan oleh Zaskia Aprilia Putri, dan terendah didapatkan oleh Fakih Yazid Al-Hanif. Di bidang penyesuaian terhadap kurikulum, tertinggi itu oleh Fahmi Azizi, dan terendah oleh Rafa Akbar Ar-Rashid. Di bidang kebiasaan belajar itu tertinggi terdapat pada Muhammad Fadil Ibadillah, dan terendah Rafa Akbar Ar-Rashid. Dan yang terakhir itu di bidang masa depan dan cita-cita. Yang paling tertinggi didapatkan oleh Fahmi Azizi, dan terendah didapatkan oleh Rafa Akbar Ar-Rashid. Terakhir ada tabel masalah terbesar setiap individu. Nah, berikut ini adalah masalah terbesar yang dialami oleh siswa kelas 10-4
MAN 1 Kota Serang. Yang pertama ada Abdullah. Masalah paling banyak itu di kebiasaan belajar dengan persentase tertinggi 55%. Yang kedua ada Agista Maulidatu Tazkiyah. Dengan masalah paling banyak itu di masa depan dan cita-cita dengan persentase 70%. Yang ketiga Ahmad Dafi. Masalahnya di hubungan pribadi dan kebiasaan belajar. Dengan persentase tertinggi itu 65%. Alia Ramadhani, masalahnya di kebiasaan belajar dengan persentase tertinggi itu 70%. Ananda Naufal Hakim, rekreasi dan hobi dengan 45%. Aninda Nazma Maulida, kesehatan dan kebiasaan belajar dengan 45%. Rizky Darmawan, masa depan dan cita-cita dengan 60%. Aseika Haya Syahira, hubungan pribadi dan kebiasaan belajar dengan 35%. Aura Fadla, masa depan dan cita-cita di 60%. Cindy Rodotun Nazhova, masalahnya di kesehatan dengan 80%. Elga Hermayani, masalahnya masa depan dan cita-cita dengan 40%. Fahmi Azizi, masa depan dan cita-cita dengan 95%. Fakih Yazid Al-Hanif, rekreasi hobi, hubungan pribadi dan kebiasaan belajar dengan persentase 25%. Fauzia Rahma, masalahnya di masa depan dan cita-cita dengan 55%. Gacha Ayu Kirana di hubungan pribadi 60%. Indira Maulidia Azmi di masalah remaja, penyesuaian terhadap kurikulum dengan 50%. Kaila Artasha Yutami di hubungan pribadi yaitu 50%. Kansa Azida Khairani di kesehatan 55%. Kharinusa Nopiani di kebiasaan belajar masa depan dan cita-cita yaitu 75%. Mila Putri Livia di kehidupan keluarga yaitu 60%. Muhammad Nazmi Kincana di kebiasaan belajar 60%. Muhammad Fadil Ibadillah di kebiasaan belajar 95%. Muhammad Alif Rasendria penyesuaian terhadap sekolah yaitu 40%. Muhammad Zaki kesehatan penyesuaian terhadap kurikulum kebiasaan belajar di 40%. Selanjutnya Muhammad Nafis masa depan dan cita-cita 65%. Muhammad Zidan Maulana di kesehatan 75%. Nail Salma Khairin di hubungan pribadi, hubungan sosial dan organisasi masalah remaja di 55%. Selanjutnya Nazila Nur Ulfatunisa di kebiasaan belajar 25%. Nisrina Auralita di masa depan dengan cita-cita 55%. Rasmawati Kamba Dahila di kebiasaan belajar 75%. Rafa Akbar Al-Rashid di hubungan pribadi 35%. Robiatul Adawiyah di hubungan pribadi 70%. Safanuha Fariza di kebiasaan belajar 55%. Sifa Zahratun Nisa masalahnya di kebiasaan belajar 70%. Sultan Samudra Syah hubungan pribadinya 80%. Presentasi paling tertingginya Zahira Kartika Chandra di masa depan dan cita-cita 65%. Dan yang terakhir Saskia Aprilia masalahnya di masa depan dan cita-cita dengan persentase tertinggi 80%. Oke teman-teman, karena di sini sudah menjelaskan interpretasi hasil DCM dan saya akan membuat programnya dari bidang yang tertinggi, yaitu di bidang kesehatan. Selanjutnya ada RPL, yaitu Rencana Pelaksanaan Layanan. Strategi layanannya itu bimbingan klasikal, bidang layanannya pribadi, dan topik layanannya sering merasa ngantuk. Kenapa pribadi? Karena topik layanannya itu adalah sering merasa mengantuk, yang biasanya itu disebabkan oleh pribadi dong ya. Dan fungsi layanannya itu adalah memberikan informasi kepada peserta didik, memahami penyebab sering merasa mengantuk baik dari segi fisiknya. Tujuan umumnya itu membantu peserta didik agar mampu mengenali, memahami, dan mengatasi penyebab rasa kantuk yang sering dialami, sehingga dapat menjaga kondisi fisik dan mental tetap bugar, serta meningkatkan konsentrasi dan efektivitas belajar di sekolah.
Tujuan khususnya, tadi tujuan umum, sekarang tujuan khususnya. Yang pertama itu membantu peserta didik mengidentifikasi penyebab sering merasa ngantuk, baik karena faktor fisik, psikologis, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, membantu peserta didik memahami dampak negatif dari kebiasaan sering mengantuk terhadap proses belajar dan aktivitas sekolah. Yang ketiga, membimbing peserta didik untuk menemukan cara atau kebiasaan positif yang dapat mengurangi rasa kantuk. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menerapkan gaya hidup sehat agar tetap bugar dan bersemangat dalam menjalani kegiatan sekolah. Yang kelima, membantu peserta didik meningkatkan konsentrasi, motivasi, dan efektivitas belajar di kelas maupun di rumah. Sasaran layanannya itu kelas 10 IPA. Materi layanannya itu pengertian dan penyebab rasa kantuk, faktor-faktor yang mempengaruhi rasa kantuk, dampak kantuk terhadap belajar, pola tidur yang sehat, kebiasaan hidup sehat, dan cara meningkatkan semangat belajar. Waktunya itu dua kali jam pembelajaran. Penyebab dan cara mengatasinya aku ambil dari sumber di Google ya teman-teman, di website. Metode atau tekniknya itu diskusi kelompok, ceramah interaktif, dan tanya jawab. Media dan alatnya itu PowerPoint, poster edukasi, alat peraga sederhana. Selanjutnya ada pelaksanaan, tahap awal atau pendahuluan. Pertanyaan tujuan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyapa peserta didik dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat. Misalnya, menyinggung pentingnya tetap bugar dan fokus agar tidak mudah mengantuk. Yang kedua, pada tahap ini bisa juga diikuti dengan proses ice breaking atau games yang membuat peserta didik lebih bersinergi dan segar. Yang ketiga, guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan tentang tujuan khusus yang akan dicapai, yaitu mengenali rasa kantuk, memahami dampaknya, dan menemukan cara agar tetap fokus dan bugar selama belajar. Yang B itu penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan langkah kegiatan dan tanggung jawab peserta didik seperti diskusi, refleksi tidur, dan strategi tetap bugar. Yang C, mengerahkan kegiatan konsolidasi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan topik yaitu penyebab kantuk, dampak belajar, dan cara menjaga kebugaran serta konsentrasi. Yang D, tahap peralihan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan dan memulai tahap inti tentang mengatasi rasa kantuk. Yang kedua ada tahap inti. Yang A, ada kegiatan peserta didik. Peserta didik melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah dijelaskan, seperti diskusi dan refleksi kebiasaan tidur. Yang B, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru bimbingan konseling atau konselor menyampaikan materi tentang penyebab kantuk, dampaknya, dan cara menjaga kebugaran. Yang ketiga ada tahap penutup. Yang A, guru bimbingan dan konseling atau konselor memberikan penguatan dan merencanakan tindak lanjut untuk menjaga kebugaran dan konsentrasi peserta didik. Selanjutnya dievaluasi. Pertama, evaluasi proses. Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses tersebut, yaitu mengadakan refleksi peserta didik tentang kebiasaan tidur dan rasa kantuk, mengamati sikap peserta didik selama kegiatan, semangat, kurang semangat, dan tidak semangat. Yang ketiga, menilai cara peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya, sesuai topik, kurang sesuai, tidak sesuai topik. Yang keempat, menilai cara peserta didik menjawab pertanyaan, mudah dipahami, kurang mudah, sulit dipahami. Selanjutnya, evaluasi hasil. Evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal antara lain. Yang pertama, merasakan suasana pertemuan, menyenangkan, kurang menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, topik yang dibahas, rasa kantuk dan kebugaran, sangat penting, kurang penting, tidak penting. Cara guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan materi, mudah dipahami, kurang mudah, sulit dipahami. Dan yang keempat, kegiatan yang diikuti menarik, kurang menarik, tidak menarik untuk diikuti.